Renungan Harian Katolik, Minggu, 6 April 2025. Perempuan yang berzina. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Yohanes bab 8, ayat 3. Saudara-saudara, kita hidup di era di mana setiap orang dapat menjadi reporter. Sarana dan otorisasi berada satu tangan. Pada saat yang sama ada ribuan orang yang siap menyantap berita tersebut dengan tafsirannya masing-masing. Maka kita mengenal pengadilan oleh media. Dalam situasi seperti itu, seseorang ditempatkan sebagai tersangka tanpa daya untuk membela diri. Kalaupun sampai membela diri, biasanya orang banyak sudah terlanjur punya persepsi bahkan sudah menjatuhkan vonis bersalah. Pengalaman perempuan yang kedapatan berbuat zina, yang kita baca dari Injil hari ini, menunjukkan kepada kita betapa tak berdayanya seseorang berhadapan dengan pengadilan massa. Sementara di pihak lain, ketika sedang merasa dalam posisi yang kuat, entah karena berada di kelompok mayoritas secara jumlah maupun pengaruh, orang cenderung menunjukkan kekuasaannya. Status sosial tertentu sering memengaruhi sikap seseorang saat berhadapan dengan orang lain. Relasi kuasa yang timpang sering membawa korban. Berzina termasuk dosa besar yang dapat dikenai hukuman rajam sampai mati. Maka, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi datang kepada Yesus untuk mencobainya dengan membawa seorang perempuan yang tertangkap basah sedang berzina. Kalau Yesus mengatakan perempuan itu harus dirajam sampai mati, maka Yesus akan kehilangan nama baiknya sebagai yang penuh belas kasih dan tidak dapat disebut lagi sahabat para pendosa. Yesus pun akan melanggar hukum Romawi, sebab orang-orang Yahudi tidak berwenang menjatuhkan hukuman mati kepada siapapun. Sebaliknya, kalau Yesus mengatakan perempuan itu harus diampuni, maka ia melanggar hukum Musa karena memaafkan, bahkan mendorong berzina. Itulah perangkap untuk menjeratnya. Tetapi Yesus membungkuk dan menulis dengan jarinya di tanah. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yesus mengingatkan orang banyak bahwa hanya orang yang tidak bersalah yang berhak menghakimi kesalahan orang lain. Kenyataan bahwa semua manusia bersalah, berarti hanya Tuhan saja yang berhak menghakimi. Yesus menunda hukuman dan masih memberi kesempatan kepada perempuan itu untuk membuktikan bahwa ia dapat berbuat lebih baik. Yesus mengharapkannya pada pilihan, yaitu kembali pada cara hidupnya yang lama atau memulai hidup baru di dalam Yesus. Karena itu, sebagai pengikut Kristus sudah seharusnya kita tidak begitu gampang menjatuhkan hukuman kepada sesama. Yesus mengajarkan kepada kita pentingnya bercermin pada diri sendiri dan mawas diri. Ya Bapa, jauhkanlah kami dari sikap menghakimi kepada sesama. Semoga kami mampu menjadi peneguh dan penghibur bagi orang lain. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.